Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Periode pengusulan Pancasila. Nah, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme. Hal ini yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan para pemuda mengucapkan ikrarnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi Sumpah Pemuda yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama. Nah, sidang BPUPKI pertama tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI ini sendiri dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 29 April 1945 dengan beranggotakan 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang wakil, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. Sebelumnya ada 5 tokoh yang ikut merumuskan untuk gagasan tentang dasar negara. Tetapi pada tanggal 1 Juni 1945, gagasan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ini yang berisi 5 butir tersebut merupakan penyempurna dari keempat gagasan yang disampaikan sebelumnya. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kembali dibuka pada 10-16 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang kedua ini adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan dari kemerdekaan Indonesia. Nah, pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Rumusan Pancasila tersebut berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi terdapat kericuhan pada sila pertama Pancasila, karena pada dasarnya Indonesia tidak hanya memeluk agama Islam saja, tetapi juga memeluk agama-agama lain. Maka dari itu, pada sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945 ini terjadi peristiwa bom atom di kota Hiroshima yang membuat Jepang takluk kepada sekutu. Namun, hal itu tidak membuat Jepang sepenuhnya takluk kepada sekutu. Lalu Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah.
Karena sudah melemahnya Jepang, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, akhirnya terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, hal ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semulanya dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang sangat penting. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta segera didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada akhirnya terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan ini didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari dan diketik oleh Sayyid Sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada 18 Agustus 1945, PPKI sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, adapun putusan-putusan yang dihasilkan pada sidang tersebut, yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang terakhir yaitu membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan dari anggota PPKI.